Shalom saudara, mari sama-sama sebelum kita mau mendengar renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami ada sampai saat ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan pada hari ini kami mau merenungkan firman-Mu, kami mohon Engkau menolong setiap kami Tuhan, biarlah renungan firman-Mu bisa menjadi kekuatan dan pedoman bagi hidup kami. Inilah doa kami, dan nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Saudara, mari sama-sama kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 13 ayat 30. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Saudara, pernahkah kita bertanya-tanya atau mungkin pernah mendengar pernyataan yang pernah mengatakan begini, kenapa kalau Tuhan masih ada, kenapa kok masih banyak orang jahat dalam dunia ini? Kenapa korupsi begitu merajalela? Banyak orang yang gak percaya kepada Tuhan. Atau mungkin kita resah dengan kondisi yang ada yang kita hadapi dalam dunia ini. Dan melalui firman Tuhan ini saudara, kita akan dikuatkan dan jangan kecewa dengan dunia yang jahat sekarang. Demikian juga Tuhan Yesus mengatakan kepada muridnya tentang perumpamaan lalang dan gandum. Yesus mengatakan bahwa suatu kali ada seorang tuan yang memiliki tanah yang sedang ditanam benih gandum yang baik. Lalu kemudian tuan itu menanam benih gandum itu dan tumbuhlah gandum itu. Tetapi bukan hanya gandum yang tumbuh, tetapi lalang-lalang juga tumbuh di antara gandum-gandum itu. Kemudian seorang penanam itu menemukan lalang di antara gandumnya. Harusnya lalang itu diberantas, dibasmi, dicabut sampai ke akarnya supaya tidak menghalangi pertumbuhan benih gandum yang baik itu. Tetapi saudara, dalam kisah ini yang kita baca dalam Matius 13, Yesus mengatakan bahwa Tuhan itu tidak memberantas lalang yang mengganggu pertumbuhan gandum itu. Justru lalang itu tumbuh di antara gandum. Mungkin sampai di sini kisah ini sedikit sama dengan kehidupan kita. Kenapa orang yang mencintai Tuhan justru mengalami penderitaan dalam hidupnya? Tetapi malahan orang jahat, orang yang tidak mengasihi Tuhan, justru dibiarkan ada di tengah-tengah kita sampai hari ini. Saudara, Yesus mengatakan bahwa dalam perumpamaan ini, tuan yang memiliki tanah ini tidak mengizinkan untuk lalang itu dicabut dari antara gandum-gandum itu. Justru dalam kisah ini, kita mendapati bahwa lalang itu dibiarkan tumbuh bersama dengan gandum. Tetapi Yesus melanjutkan dalam ayat 30 dikatakan, keduanya dibiarkan tumbuh bersama. Tapi nanti suatu kali lalang-lalang itu mengganggu tanaman benih yang baik itu akan dikumpulkan dan kemudian dibakar dan dibuang. Saudara, melalui kisah ini kita melihat bahwa sebenarnya Tuhan tidak tinggal diam melihat kondisi dunia yang semakin hari semakin jahat. Melihat hari semakin banyak orang yang tidak mengasihi Tuhan. Tuhan tidak tinggal diam melihat hal ini. Mungkin kita sebagai anak Tuhan merasa lelah dengan kondisi yang ada hari ini. Korupsi, kemiskinan, orang semakin jahat, semakin berbuat seenaknya dalam kehidupan mereka. Tapi ingatlah saudara, bahwa Tuhan tidak tinggal diam ketika melihat kejahatan yang ada di tengah-tengah dunia kita hari ini. Tuhan mengatakan bahwa suatu hari mereka akan diadili. Suatu hari mereka akan menerima ganjaran yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan tugas kita sebagai anak Tuhan itu apa? Tugas kita adalah jangan lemah. Jangan putus asa melihat dunia yang jahat hari ini. Tetapi tugas kita adalah menguatkan hati, menguatkan iman kita di tengah dunia yang tidak stabil ini. Dan biarlah kita tetap menjadi benih gandum yang baik. Dan suatu hari ketika Tuhan mengumpulkan kita,
kita dikumpulkan sebagai orang-orang yang setia, seperti benih gandum yang baik, bukan sebagai lalang yang pada akhirnya akan diberampas sendiri oleh Tuhan. Dan saudara, marilah kita teguhkan dan kuatkan hati kita untuk melewati hidup yang tidak mudah ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai berbicara. Kami mohon Engkau yang terus menguatkan dan meneguhkan iman kami di tengah dunia ini yang semakin banyak berubah dan bergoncang. Tapi biarlah hidup kami dapat menjadi gandum di tengah lalang yang ada Tuhan. Dan biarlah hidup kami bisa mencerminkan setiap pesan firman Tuhan yang ada pada hari ini. Dan inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.